Pernah nggak sih, kamu lagi rebahan jam 2 pagi, mata udah melek tapi otak malah lari maraton. Kamu muter ulang obrolan tadi siang, deg-degan mikirin presentasi besok, sampai cemas sama hal-hal yang bahkan belum tentu kejadian. Pikiran rasanya kayak mesin yang tenggak mau mati. Terus-terusan muter, bikin skenario-skenario absurd yang seringnya cuma ada di kepala kita. Setiap hari, kita memang dibanjiri banyak hal. Kerjaan numpuk, tuntutan pergaulan, sampai bombardir informasi dari media sosial yang seolah nggak pernah istirahat. Semua ini bikin otak kita kerja ekstra, kejebak dalam mode yang kita kenal sebagai overthinking. Ini bukan sekadar banyak pikiran. Ini kondisi di mana kepala kita terus ngunyah masalah yang sama tanpa nemuin solusi, yang ujung-ujungnya cuma bikin capek dan cemas. Kalau kamu ngerasain ini, kamu nggak sendirian. Overthinking itu bukan tanda kamu lemah. Justru, ini sinyal dari otak yang lagi berusaha keras, memproses semuanya, menganalisis, dan nyari rasa aman di tengah dunia yang serba nggak pasti. Di video ini, kita bakal bongkar dari sisi psikologis dan neurologis, kenapa sih otak kita bisa jadi berisik banget. Dan yang paling penting, gue bakal bagiin 6 cara praktis yang udah terbukti secara ilmiah, biar lo bisa ambil alih kendali, nenangin mesin pikiran yang lagi ngebut, dan nemuin lagi ketenangan di dalam kepala lo sendiri. Yuk, kita mulai perjalanannya. Sisi ilmiah di balik pikiran yang berisik. Sebelum kita bahas solusinya, penting banget buat kita ngerti, kenapa sih pikiran kita bisa seribut ini? Ini bukan karena kamu aneh atau kurang bersyukur. Ada penjelasan biologis dan psikologis yang logis banget di baliknya. Coba kita bedah satu-satu. Pertama, kita kenalan dulu sama 2 bagian penting di otak. Anggap aja otak kita punya satpam emosi dan seorang CEO rasional. Satpam emosi ini namanya amigdala. Tugasnya adalah nyari-nyari ancaman. Pas kamu stres atau cemas, misalnya takut dinilai jelek sama orang atau takut gagal, si amigdala ini langsung nyalain alarm ke seluruh tubuh, siap-siap buat model lawan atau lari, fight or flight. Makanya, pas overthinking, jantung kita sering jedak-jeduk, napas jadi pendek, dan badan rasanya tegang. Amigdala yang terlalu aktif ini bikin kita jadi super waspada sama semua kemungkinan terburuk. Di sisi lain, ada CEO rasional yang namanya korteks prefrontal. Bagian otak inilah yang tugasnya mikir logis, bikin keputusan, merencanakan, dan ngendaliin emosi. Idealnya, si CEO ini yang nenangin si satpam emosi. Dia bakal bilang, tenang, ini bukan ancaman beneran. Bisa kita atasin kok. Masalahnya muncul pas kita stres terus-terusan. Waktu kita non-stop cemas dan overthinking, tubuh kita ngeproduksi hormon stres bernama kortisol secara berlebihan. Nah, kadar kortisol yang ketinggian ini ternyata efeknya jelek banget buat otak. Penelitian nunjukin kalau stres kronis bisa bikin amigdala, si satpam emosi makin besar dan makin reaktif. Sementara di saat yang sama, dia justru melemahkan fungsi korteks prefrontal, si CEO rasional. Akibatnya, keseimbangan kekuatan di otak jadi kacau. Si satpam emosi jadi lebih dominan dan gampang panik. Sementara si CEO rasional yang harusnya nenangin, malah jadi loyo. Inilah yang bikin kita kejebak di lingkaran setan overthinking. Kita tahu pikiran kita nggak rasional, tapi rasanya nggak punya tenaga buat ngelawan. Jadi susah konsentrasi, susah ambil keputusan, dan pikiran rasanya macet. Dari sudut pandang psikologi, overthinking juga sering disebut ruminasi. Ruminasi itu kebiasaan ngulang-ngulang pikiran atau masalah negatif di kepala, tapi nggak pernah sampai ke solusi. Kita bukan lagi mikirin jalan keluar, kita cuma kepikiran tanpa henti. Persis kayak hamster yang lari di roda, energinya habis tapi nggak kemana-mana. Jadi intinya, overthinking itu kombinasi dari alarm palsu yang terus-terusan dinyalain amigdala, lemahnya kemampuan si CEO rasional buat matiin alarm itu, dan kebiasaan mental yang kejebak di pola ruminasi. Paham soal mekanisme ini adalah langkah pertama yang krusial. Karena artinya, buat nenangin pikiran,
Kita butuh strategi yang bisa nenangin si satpam emosi, sekaligus nguatin lagi si CEO rasional. Dan itulah yang bakal kita bahas sekarang. 6 cara praktis menenangkan otak overthinking. Sekarang kita udah tahu kenapa otak kita bisa berisik banget. Kabar baiknya, kita nggak ditakdirkan buat selamanya kejebak di situ. Ketenangan pikiran itu sebuah skill, sesuatu yang bisa dilatih. Ini dia 6 metode praktis yang bisa lo coba buat mulai ngelatih skill itu. Metode 1, teknik brain dump, mengosongkan rem otak. Bayangin otak lo itu kayak rem komputer. Kalau kebanyakan program dibuka barengan, kinerjanya pasti lemot, bahkan bisa hang. Overthinking itu persis kayak gitu. Pikiran-pikiran yang muter-muter, cemas, daftar kerjaan, penyesalan, semuanya makan kapasitas mental kita. Metode brain dump adalah cara buat ngosongin RAM itu. Konsepnya simple, keluarin semua isi kepala lo ke media lain, yaitu kertas. Gimana caranya? Ambil kertas dan pulpen, atau buka aja aplikasi notes di HP. Terus, selama 10-15 menit, tulis semua yang lagi lo pikirin. Tanpa sensor, tanpa diedit. Nggak usah peduliin tulisan rapi atau bahasanya bener apa enggak. Tulis aja. Aku cemas soal meeting besok. Duh, kenapa tadi aku ngomong gitu ya? Tagihan belum dibayar. Hari ini kok rasanya nggak produktif. Nanti orang mikir apa ya? Tulis semuanya, dari yang paling gede sampai yang paling sepele. Kenapa ini ampuh? Secara psikologis, nulis itu bikin ada jarak antara lo dan pikiran lo. Waktu pikiran cuma muter di kepala, rasanya abstrak dan gede banget. Tapi begitu ditulis, dia jadi sesuatu yang nyata dan terpisah dari diri lo. Lo bukan lagi tenggelam di dalam pikiran itu, tapi lo jadi pengamat dari pikiran itu. Proses ini secara efektif mindahin beban dari otak ke kertas. Ini ngebebasin kapasitas otak biar nggak kelebihan muatan lagi. Setelah semua sampah mental itu dikeluarin, lo bisa lihat dengan lebih jernih. Lo bisa mulai milah-milah mana yang beneran masalah buat dicariin solusi, mana yang cuma cemas nggak jelas, dan mana yang bisa dicuekin. Ini langkah pertama buat ngubah kebisingan jadi kejelasan. Metode 2, latihan pernapasan dalam and grounding. Waktu si satpam emosi ngambil alih, sistem saraf kita masuk ke mode siaga 1. Napas jadi pendek, detak jantung makin cepat. Salah satu cara paling cepat dan efektif buat ngirim sinyal semua aman balik ke otak adalah lewat napas. Gimana caranya? Coba teknik pernapasan kotak, box breathing. Teknik ini bahkan dipakai sama pasukan elite Navy SEALs buat tetap tenang di bawah tekanan. Tarik napas pelan-pelan lewat hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 4 detik. Hembuskan napas pelan-pelan lewat mulut selama 4 detik. Tahan lagi dalam kondisi kosong selama 4 detik. Ulangi siklus ini beberapa kali sampai lo ngerasa lebih tenang. Selain itu, coba juga teknik grounding 5-4-3-2-1. Pas pikiran lagi ngawang-ngawang, paksa diri lo balik ke momen sekarang pakai panca indera. Sebutin 5 benda yang bisa lo lihat di sekitar lo. Sebutin 4 hal yang bisa lo sentuh. Tekstur kursi, dinginnya meja. Sebutin 3 suara yang bisa lo dengar. Suara AC, ketikan keyboard. Sebutin 2 bau yang bisa lo cium. Sebutin 1 rasa yang bisa lo kecap. Kenapa ini ampuh? Napas yang lambat dan dalam itu langsung ngaktifin sistem saraf parasimpatis, alias mode istirahat dan cerna di tubuh kita. Ini kebalikannya dari mode lawan atau lari. Aktivasi ini secara fisik nurunin detak jantung dan ngirim sinyal biokimia ke otak kalau ancamannya udah lewat. Sementara itu, teknik grounding bekerja dengan mengalihkan fokus secara paksa. Overthinking bikin kita nyangkut di masa lalu, penyesalan, atau masa depan, kecemasan. Dengan maksa otak buat merhatiin sensasi fisik saat ini, kita motong siklus pikiran yang muter-muter itu. Ini sama aja kayak ngelatih si CEO rasional buat ngambil alih kendali lagi dari si satpam yang lagi panik. Metode 3, jadwalkan waktu khawatir. Ini kedengerannya aneh. Buat ngurangin khawatir, kita malah harus ngejadwalinnya. Tapi metode ini efektif banget.
Idenya adalah nampung semua kekhawatiran ke dalam satu slot waktu khusus, biar nggak tumpah kemana-mana sepanjang hari. Gimana caranya? Tentukan satu waktu setiap hari, misalnya 15-20 menit, sebagai waktu khawatir lo. Anggaplah jam 5 sore. Sepanjang hari, tiap kali ada pikiran cemas atau overthinking muncul, jangan langsung diladenin. Cukup sadari pikiran itu. Catat di HP atau buku dan bilang ke diri sendiri, oke, ini pikiran penting, tapi gue akan pikirin nanti jam 5 sore. Pas jam 5 sore tiba, duduk dan izinin diri lo buat khawatir sepuasnya soal semua yang udah lo catat. Fokus bener-bener sama kecemasan itu. Tapi, begitu 20 menit selesai, stop. Bilang ke diri lo, waktu khawatir udah habis, lanjut lagi besok jam 5 sore. Kenapa ini ampuh? Anehnya, makin kita berusaha ngelawan sebuah pikiran itu justru makin kuat, kan? Nah, metode ini ngehack sistem itu. Dengan ngasih izin buat khawatir di waktu tertentu, kita jadi nggak ngelawan lagi. Yang lebih penting, ini ngelatih otak kita bahwa kita punya kendali atas kapan dan di mana kita mau ngeladenin pikiran cemas. Ini ngajarin kalau pikiran ya cuma pikiran. Mereka nggak harus ditanggepin detik itu juga. Seringkali pas lo lihat lagi daftar kekhawatiran di waktu khawatir, banyak diantaranya udah nggak terasa sepenting sebelumnya. Ini ngebantu misahin mana masalah beneran dan mana yang cuman suara berisik. Metode 4, alihkan perhatian dengan aktivitas yang menuntut fokus. Overthinking sering muncul pas otak kita lagi mode autopilot atau nggak punya kerjaan yang jelas. Buat mecahin siklus ini, kita perlu ngasih otak kerjaan lain yang cukup menantang, sampai nggak ada lagi ruang buat mikir berlebihan. Gimana caranya? Pilih aktivitas yang nuntut konsentrasi penuh. Ini bukan sekadar nonton TV, karena pas nonton pikiran masih bisa ngelantur. Cari sesuatu yang aktif dan ngelibatin tangan, pikiran, atau badan lo. Contohnya, aktivitas fisik. Coba olahraga baru kayak panjat tebing, yoga, nari, atau lari sambil fokus ke irama langkah dan napas. Aktivitas kreatif. Melukis, main alat musik, nulis cerita, atau nyoba resep masakan yang ribet. Permainan asah otak. Main catur, ngisi teka-teki silang atau sudoku, main game strategi, belajar. Sesuatu yang baru. Ikut kursus online bahasa baru atau coding. Kenapa ini ampuh? Metode ini dasarnya adalah konsep aliran, flow state. Flow state itu kondisi mental di mana lo bener-bener larut dalam sebuah aktivitas. Sampai lupa waktu dan lupa sama pikiran-pikiran yang mengganggu. Pas kita ada di kondisi flow, bagian otak yang tugasnya ngekritik diri sendiri jadi lebih kalem. Dengan kata lain, aktivitas menantang ini secara efektif matiin suara si kritikus internal yang jadi bahan bakar overthinking. Otak kita terlalu sibuk ngurusin hal lain, sampai nggak ada kapasitas tersisa buat nyeselin masa lalu atau cemas sama masa depan. Ini kayak ngasih otak kita liburan dari dirinya sendiri. Metode 5. Praktikan self-compassion, berbaik hati pada diri sendiri. Sering banget, overthinking diperparah sama suara kritikus internal yang kejam. Kok aku bisa sebodoh itu? Harusnya aku nggak ngomong gitu. Pasti aku bakal gagal. Kita ngomong ke diri sendiri pakai cara yang nggak akan pernah kita pakai ke teman baik kita. Self-compassion itu soal memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan yang sama kayak yang bakal kita kasih ke teman baik kita pas mereka lagi susah. Gimana caranya? Pas lo sadar lagi ngekritik diri sendiri, coba 3 langkah dari Dr. Christine Neff, pelopor penelitian self-compassion ini. Sadar and akui. Akui kalau lo lagi ngerasa sakit atau susah. Bilang ke diri sendiri, ini momen yang berat, atau aku lagi cemas banget sekarang. Jangan dilawan atau disangkal. Ingat, ini manusiawi. Ingatkan diri lo kalau menderita dan bikin salah itu bagian dari jadi manusia. Lo nggak sendirian, bilang. Banyak orang lain juga pernah ngerasain ini. Atau wajar kok bikin salah. Berbaik hati. Tanya ke diri sendiri, apa yang bakal gue bilang ke temen gue kalau dia ngalamin ini? Terus, ucapin itu ke diri lo sendiri. Mungkin sesuatu kayak, nggak apa-apa, kamu udah lakuin yang terbaik. Atau, ini emang berat, tapi kamu pasti bisa lewatin ini. Kenapa ini ampuh?
Ngekritik diri sendiri itu ngaktifin sistem ancaman di otak, amigdala dan kortisol, yang malah bikin stres makin parah. Sebaliknya, self-compassion justru terbukti ngaktifin sistem lain di otak yang ngelepasin hormon oksitosin. Oksitosin ini hormon yang bikin kita ngerasa aman, tenang, dan terhubung. Dengan self-compassion, kita secara biokimia nenangin respons stres tubuh dan nyiptain rasa aman dari dalam. Ini motong siklus di mana cemas memicu kritik diri, yang kemudian memicu lebih banyak cemas. Ini adalah cara buat jadi teman buat diri sendiri, bukan musuh. Metode 6. Fokus pada solusi, bukan masalah. Action-oriented mindset. Overthinking bikin kita mandek di fase analisis masalah. Kita bolak-balik masalahnya dari semua sisi, tapi jarang banget maju ke arah solusi. Buat keluar dari jebakan ini, kita perlu secara sadar geser fokus dari apa yang salah. Jadi, apa satu langkah kecil yang bisa gue lakuin sekarang? Gimana caranya? Pas lo mulai overthinking soal satu masalah, ambil kertas dan bagi jadi 2 kolom. Kolom 1, lingkaran kekhawatiran. Tulis semua hal yang di luar kendali lo. Contoh, apa yang bos bakal pikirin soal presentasiku nanti? Besok bakal hujan nggak ya pas acara outdoor? Kolom 2, lingkaran pengaruh. Tulis semua hal yang bisa lo kendalikan. Fokus ke tindakan nyata sekecil apapun. Contoh, aku bisa latihan presentasi sekali lagi. Aku bisa siapin rencana B kalau hujan. Setelah itu, sobek atau cuekin aja kolom pertama. Fokusin semua energi lo cuma ke kolom kedua. Pilih satu tindakan paling kecil dari daftar itu dan lakuin sekarang juga. Kenapa ini ampuh? Metode ini ngubah pola pikir kita dari pasif jadi aktif. Overthinking itu tumbuh subur di perasaan gak berdaya. Dengan ngambil tindakan, sekecil apapun kita ngirim pesan kuat ke otak. Gue gak berdaya, gue punya kendali. Ngambil tindakan juga nyiptain momentum positif. Tiap langkah kecil yang berhasil bakal naikin rasa percaya diri dan ngurangin cemas, yang bikin langkah berikutnya jadi lebih gampang. Ini secara efektif mindahin aktivitas otak dari sirkuit emosi yang panik, amigdala, ke sirkuit perencanaan dan eksekusi, korteks prefrontal, nguatin lagi peran si CEO rasional buat ambil alih. Kesimpulan, kita udah bahas kenapa pikiran kita sering banget kayak mesin yang nggak mau mati. Kombinasi dari sistem alarm otak yang terlalu sensitif dan pusat kendali rasional kita yang melemah. Kita juga udah bongkar 6 metode praktis buat nenanginnya. Mulai dari numpahin semua pikiran ke kertas, nenangin saraf lewat napas, ngejadwalin waktu khawatir, ngalihin fokus, belajar baik sama diri sendiri, sampai fokus ke tindakan nyata. Ingat, nenangin otak yang overthinking itu bukan kayak neken saklar. Ini adalah latihan, sebuah proses. Bakal ada hari-hari di mana pikiran lebih ramai dari biasanya, dan itu nggak apa-apa. Tujuannya bukan biar pikiran jadi kosong total, tapi buat belajar jadi pengamat yang bijak atas pikiran kita, bukan jadi tawanannya. Setiap kali lo berhasil narik napas, dalam-dalam pas cemas, atau setiap kali lo milih buat nulis kekhawatiran lo daripada ngebiarin itu muter-muter, itu adalah sebuah kemenangan. Setiap langkah kecil ini pelan-pelan ngebangun lagi kekuatan CEO rasional di dalam otak lo. Semoga 6 cara ini bisa jadi toolkit yang berguna buat lo dalam perjalanan nenangin pikiran. Sekarang, gue penasaran banget dari ke-6 metode tadi, mana yang paling klik sama lo, dan pengen banget lo coba duluan. Apakah brain dump, ngejadwalin waktu khawatir, atau mungkin yang lain? Coba deh, bagiin pengalaman atau pendapat lo di kolom komentar. Diskusi kita di sana bisa jadi support system buat satu sama lain. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten lain seputar kesehatan mental dan pengembangan diri. Makasih banyak udah nonton. Dan ingat, selalu baik hati sama pikiran lo ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bersama Kinanti di Inner Self Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetap semangat.